Reaksi Xiao Yan cepat dan reaksi yang lain juga cukup cepat. Tepat ketika Xiao Yan berbalik dan pergi, Song King dan yang lainnya juga segera melarikan diri dari medan perang. Setelah itu, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk bergegas ke hutan. Cao Ying berada di depan semua orang yang melarikan diri. Terlebih lagi, dia adalah orang pertama yang melarikan diri saat penghalang spasial itu pecah. Namun, beberapa saat setelah dia berteriak, sebuah sosok melintas dari belakangnya. Dalam sekejap mata, sosok itu telah menyusulnya. Matanya yang cantik menyapu untuk melihat siapa orang itu. Siapa lagi sosok ini selain Xiao Yan? Mereka yang melarikan diri bukanlah orang bodoh. Mereka tidak melarikan diri ke arah yang sama. Sebaliknya, mata mereka saling melirik sebelum mereka mulai berlari ke segala arah. Dalam beberapa kilatan, mereka telah melarikan diri ke dalam hutan yang luas. Kejar, jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Pria berpakaian hitam itu terkejut karena penghalang spasial telah dihancurkan dengan cepat oleh Cao Ying. Dia buru-buru pulih dan berteriak dengan suara keras. Dipahami. Puluhan orang berpakaian hitam itu buru-buru memberi tanda setelah mendengar perintah dari pria berpakaian hitam itu. Setelah itu, mereka mulai berpencar dengan tertib, mengejar orang-orang yang melarikan diri. Saya ingin melihat seberapa lama kamu bisa berjuang. Tatapan mata dingin pria berpakaian hitam itu tertuju ke arah Xiao Yan dan Cao Ying menghilang. Dia langsung tertawa dingin saat tubuhnya bergetar. Ruang di sekitarnya perlahan bergoyang dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Dua sosok melesat pergi seperti monyet lincah di dalam hutan hijau yang rimbun ini. Kecepatan keduanya secepat kilat. Tubuh mereka melesat di antara hutan dan menghilang. Dua orang bergegas keluar tanpa menoleh. Tiba-tiba sebuah riak muncul dari pepohonan di samping mereka. Sebuah sosok segera muncul dari dalam. Kemunculan tiba-tiba sosok ini mengejutkan Xiao Yan dan Cao Ying. Tatapan mereka segera menyapu dan menemukan bahwa itu adalah Song King. Kegembiraan melintas di wajah Song King saat dia melihat mereka berdua. Kakinya melangkah di udara kosong saat dia bergegas dan berkata, "Cepat pergi, ada beberapa orang berpakaian hitam yang menghalangi arah itu." Dia tahu bahwa kata-kata ini tidak berguna setelah diucapkan karena Xiao Yan dan Cao Ying tidak mengurangi kecepatan mereka sedikitpun. Sebaliknya, tubuh mereka bersinar dan kecepatan mereka meningkat secara signifikan. Wajah Song King berkedut saat melihat ini. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun saat ini. Dia mengerahkan kecepatannya secara maksimal dan buru-buru mengikutinya. Ketiganya melarikan diri dengan liar di dalam lautan pepohonan. Sasaran mereka adalah puncak gunung. Jika mereka ingin melepaskan diri dari Douzun berpakaian hitam, mereka harus menarik sesuatu yang ditakutinya. Satu-satunya yang dapat melawan Douzun berpakaian hitam ini kemungkinan adalah binatang buas yang berada di puncaknya. Ketiga sosok itu berlari melintasi hutan bagai angin kencang, menyebabkan daun-daun layu di tanah menari-nari. Ekspresi Xiao Yan serius. Cahaya perak terang terus-menerus muncul. Sosoknya yang berkedip kadang-kadang meninggalkan beberapa bayangan di udara yang perlahan-lahan menghilang. Kaki Xiao Yan baru saja mendarat di pohon besar ketika lututnya melengkung. Dia baru saja akan menggunakan kekuatannya untuk melesat maju dengan cepat ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kakinya melengkung aneh dan tubuhnya malah melesat mundur. Tak lama setelah sosok Xiao Yan mundur, ruang yang tak jauh dari tempat kakinya mendarat tiba-tiba terdistorsi. Sosok hitam segera muncul di depan mereka bertiga entah dari mana. Tatapan matanya yang dingin membuat hati kelompok Xiao Yan tenggelam. Kecepatan kalian cukup cepat. Sayangnya, itu masih belum cukup untuk menyingkirkan diri yang terhormat ini. Pria berpakaian hitam itu muncul dan melirik trio Xiao Yan sebelum tertawa. Tatapan dingin melintas di mata Xiao Yan saat melihat ini. Orang ini memang merepotkan untuk dihadapi. Jangan buang-buang waktu dari diri yang terhormat ini. Pria berpakaian hitam itu tampaknya perlahan-lahan kehilangan kesabarannya. Matanya tiba-tiba berubah gelap dan dingin. Dia melengkungkan tangannya dan lapisan kristal biru tua melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, terbentuklah cakar tangan kristal energi. Cakar itu baru saja terbentuk ketika pria berpakaian hitam itu melambaikan lengan bajunya. Cakar kristal itu menghilang entah kemana. Hati-hati! Hati Xiao Yan bergetar saat melihat cakar kristal itu menghilang, jadi dia buru-buru berteriak memperingatkan. Setelah bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam tadi, Xiao Yan menyadari betapa mengerikannya lapisan kristal biru tua itu. Trio Xiao Yan telah terpisah ke tiga arah setelah teriakan itu terdengar. Mereka mundur dengan kecepatan kilat pada saat yang sama.
ruang di depan Cao Ying tiba-tiba membentuk riak yang kuat saat mereka bertiga mundur. Seketika, cakar kristal itu dengan kuat menembus ruang dan mencengkeramnya dengan kejam. Dari kelihatannya, Dou Zun berpakaian hitam itu berencana menyerang Cao Ying terlebih dahulu. Ketika cakar tangan itu mencengkeram, Cao Ying sedikit terkejut saat mendapati bahwa ruang di sekitarnya telah dipadatkan dengan paksa. Sosoknya tidak bisa lagi bergerak di bawah ruang yang membeku ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan binatang kristal besar itu mengulurkan tangannya. Xiao Yan dan Song Qing juga merasakan Cao Ying tiba-tiba terjerumus ke dalam situasi berbahaya. Ekspresi mereka berubah. Mata Song Qing sedikit berkedip. Sesaat kemudian, dia menggertakkan giginya dengan keras saat kakinya menginjak dahan pohon. Tubuhnya melarikan diri ke dalam hutan dengan kecepatan seperti kilat dan menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan mengernyitkan alisnya saat melihat Song Qing meninggalkan Cao Ying untuk melarikan diri sendirian. Dia menatap Cao Ying, yang menahan sakit sambil menggertakkan gigi peraknya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendesah pelan. Song Qing mungkin bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu, tetapi dia, Xiao Yan, benar-benar tidak mampu. Setelah mendesah dalam hatinya lagi, Xiao Yan menjentikan jarinya. Sosok berwarna perak keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, sosok itu dengan cepat muncul di depan Cao Ying, menggunakan tubuhnya untuk menghalanginya. Boneka iblis bumi baru saja muncul ketika tangan kristal energi itu mencengkeramnya dengan keras. Orang hanya bisa melihat tubuhnya yang sangat kuat segera membentuk banyak garis retakan. Bahkan terdengar suara daging yang meledak pelan dan dalam. "Pergi!" Xiao Yan langsung berteriak dengan keras setelah menggunakan boneka iblis bumi untuk membantu Cao Ying memblokir serangan. Tangan bantuan yang tiba-tiba ini mengejutkan Cao Ying. Mata indahnya segera menatap Xiao Yan dengan penuh arti. Bibir merahnya sedikit terbuka lebar. Suara pelan terdengar di telinga Xiao Yan, terima kasih." Cao Ying juga mengerti situasi seperti apa yang sedang terjadi setelah kata-kata itu terdengar. Dia tidak tinggal lama. Tubuhnya yang halus bergerak, dan dia dengan cepat berlari ke dalam hutan. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya setelah Cao Ying berbalik dan bergegas ke hutan. Dia buru-buru menarik boneka iblis bumi, yang hampir hancur berkeping-keping, kembali ke cincin penyimpanannya. Cahaya perak berkedip-kedip di bawah kakinya. Setelah itu, dia melepaskan gerakan 3.000 petir hingga batasnya. Dia ditemani oleh serangkaian bayangan saat dia bergegas ke hutan lebat ke arah lain. Ekspresi Dou Zun yang berpakaian hitam akhirnya berubah gelap ketika dia melihat serangannya sekali lagi tidak membuahkan hasil. Tatapan matanya yang dingin menyapu ke arah tempat ketiga orang itu melarikan diri. Mereka segera berhenti di tempat Xiao Yan pergi. Karena kamu suka menyelamatkan orang lain, diri yang mulia ini akan melihat siapa yang akan datang menyelamatkanmu kali ini. Suara berat terdengar dari mulut Dou Zun yang berpakaian hitam. Setelah itu, tubuhnya bergetar, dan dia sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Dari apa yang terlihat, campur tangan Xiao Yan benar-benar membuatnya marah. Sosok Xiao Yan melesat menembus hutan dengan kecepatan kilat. Ekspresinya saat ini gelap dan serius. Meskipun tidak ada sosok Dou Zun berpakaian hitam di belakangnya, dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia sedang dikunci oleh orang itu. Jelas, orang itu telah memilih Xiao Yan di antara ketiganya. Bajingan! Jika kau benar-benar memaksaku sampai sejauh itu, aku akan membiarkanmu membayar harga yang sangat mahal bahkan jika aku harus melakukan semuanya sampai terluka parah. Sosok Xiao Yan terus menyerang dengan liar dari kejauhan, tetapi perasaan terkunci itu tidak melemah. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Seketika, kilatan tajam melintas di mata Xiao Yan. Meskipun pihak lain adalah Dou Zun elit, mustahil baginya untuk menggigit tulang keras Xiao Yan jika Dou Zun ini tidak memiliki gigi yang bagus. Setelah pikiran ini terlintas di hati Xiao Yan, kecepatannya meningkat. Pada akhirnya, Xiao Yan hanya bisa melihat garis hitam samar melesat di udara hutan. Namun, dia tidak dapat melihatnya saat garis itu melesat dengan liar. Kaki Xiao Yan menginjak udara kosong. Dia melihat melalui celah-celah hutan saat dia melihat puncak gunung yang mendekat. Mata Xiao Yan tiba-tiba mengecil setelah desahan keluar dari dalam hatinya. Kakinya menghentak udara kosong, dan tubuhnya berhenti dengan paksa. Matanya dipenuhi kegelapan pekat saat dia melihat ke cabang pohon yang tidak jauh darinya. Sosok manusia berpakaian hitam duduk dengan kaki disilangkan di tempat itu. Betapapun cerdasnya mangsa, ia tidak akan bisa lepas dari tangan pemburu.
Douzun yang berpakaian hitam itu mengangkat matanya. Tatapannya melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh sambil tertawa ganas. Xiao Yan. Diri yang terhormat ini ingin melihat apakah akan ada seseorang yang muncul dan menyelamatkanmu kali ini. Aku pasti akan mengambil api surgawi milikmu. Tiba-tiba terlintas sebuah pikiran di hati Xiao Yan saat mendengar kata-kata ini. Matanya menyapu Douzun yang berpakaian hitam. Ada sedikit perubahan pada ekspresinya saat dia berseru, kau mugu tua?" Douzun yang berpakaian hitam sedikit terkejut ketika mendengar ini. Setelah itu, senyum buas di wajahnya menjadi lebih menonjol. Dia bertanya, tidak bisakah kau mengenaliku?" Hati Xiao Yan tanpa sadar mencelos saat mendengar perkataan Douzun berpakaian hitam yang tidak menyangkal apapun. Orang ini memang mugu tua. Dia memiliki kemampuan seperti itu untuk menipu 3 kepala raksasa Pil Tower dan memasuki alam Pil. Bagus juga kalau kau mengenaliku. Setidaknya kau bisa mati dengan mengetahui alasannya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kita berdua punya hubungan. Jika kita benar-benar membahasnya, kau mungkin harus memanggilku paman guru yang terhormat. Mugu tertawa dengan nada dingin dan gelap. Aku tidak seberuntung itu. Xiao Yan tanpa sadar tertawa ketika mendengar ini. Mugu tertawa dan tidak mempermasalahkannya. Matanya agak panas saat menatap Xiao Yan. Kali ini, diri yang terhormat ini tidak akan menahan diri. Pertama-tama aku akan membunuhmu dan mengambil jiwamu. Diri yang terhormat ini punya caranya sendiri untuk membuatmu mengungkapkan mantra api. Setelah tertawa dengan dingin dan kaku, Mugu mengepalkan tangannya. Cakar besar itu, yang terbentuk dari energi biru tua, sekali lagi muncul di depannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan cakar besar itu menghilang dengan cara yang aneh. Ekspresi Xiao Yan juga berubah saat melihat cakar raksasa itu menghilang. Setelah percakapan tadi, dia sudah mengerti bahwa benda ini dapat menembus ruang itu sendiri. Benda itu sulit ditangkap, sehingga sulit bagi seseorang untuk bertahan melawannya. Xiao Yan tidak salah. Ruang di depannya menjadi terdistorsi saat Xiao Yan berkonsentrasi. Sebuah cakar kristal besar melesat keluar dan mencengkeramnya. Momentum cakar besar itu sangat mengejutkan. Xiao Yan juga mengerti betapa mengerikannya benda ini. Bahkan boneka iblis bumi hampir lumpuh saat cakar itu mencengkeramnya. Dengan kekuatan tubuhnya, kemungkinan besar dia akan meledak menjadi tumpukan daging berdarah hanya dengan satu cubitan. Namun, untungnya dia sudah siap. Saat cakar besar itu muncul, cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan menyala sebelum cakar itu sempat menguncinya. Dalam sekejap, dia muncul di tanah kosong sekitar beberapa puluh meter jauhnya. Mugu tertawa dingin saat melihat reaksi cepat Xiao Yan. Tawanya baru saja terdengar ketika Xiao Yan terpesona. Tangan kristal besar itu, yang dipenuhi dengan tekanan spiritual yang tidak biasa, sekali lagi muncul dengan cara yang aneh. Setelah itu, tangan itu meraih dengan kecepatan seperti kilat. Ruang di sekitarnya sekali lagi memadat. Pemadatan ruang di sekitarnya menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Tangan besar kristal ini benar-benar terlalu merepotkan untuk dihadapi. Sangat sulit untuk menghindarinya. Seorang Douzun elit memang luar biasa. Xiao Yan tiba-tiba menggertakkan giginya saat berbagai pikiran melintas di hatinya. Matanya tak berkedip saat ia menatap cakar besar yang datang dengan kasar mencengkeramnya. Douqi di dalam tubuhnya mulai bermanuver saat ini. Dirinya saat ini benar-benar perlu terlibat dalam pertempuran terakhir. Cakar raksasa itu berkelebat. Cakar itu terbuka dan seperti cakar hantu, cakar itu menjepit kepala Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius saat dia melihat cakar besar itu membesar di matanya. Segel tangannya pun berubah saat dia melakukannya. 3 perubahan misterius api surgawi. Perubahan pertama. 3 perubahan misterius api surgawi. Perubahan kedua. 2 teriakan terdengar satu demi satu di dalam hati Xiao Yan, menyebabkan Douqi di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Ruang pada di sekitarnya juga menjadi jauh lebih rileks. 3 perubahan misterius api surgawi. Perubahan ketiga. Mata Xiao Yan yang ganas menatap Mugu dengan senyum ganas di wajahnya. Dia menghirup udara dalam-dalam. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah sekali lagi saat dia bersiap untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Tepat saat segel tangan Xiao Yan terbentuk, ruang di depannya berubah secara aneh. Seketika, sosok yang kuat melangkah keluar dari ruang yang terdistorsi dan berdiri di depan Xiao Yan seperti menara logam.
Napas yang luas dan tenang tiba-tiba keluar dari tubuh yang kuat itu, bagaikan badai yang melanda ketika muncul. Perasaan semacam ini seolah-olah yang ada di depan bukanlah seorang manusia, melainkan gunung yang menopang langit. Hehe, membunuh secara terbuka di wilayahku. Kau benar-benar tidak menghargaiku, ya? Sosok itu baru saja muncul ketika dia tertawa keras di depan mata Xiao Yan yang tercengang. Setelah itu, sosok itu mengepalkan kelima jarinya erat-erat. Sebuah pukulan tanpa gerakan yang hebat tiba-tiba dilontarkan, dan itu bertabrakan dengan keras dengan cakar besar itu. Keduanya bertabrakan. Cakar besar seperti kristal, yang memiliki kekuatan luar biasa besar, telah didorong mundur lebih dari selusin meter. Setelah itu, ia terbang di udara dan samar-samar memperlihatkan beberapa retakan. Siapa yang datang? Perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga ini menyebabkan Mugu berteriak dengan marah setelah terkejut. Orang kuat itu belum mengatakan apapun saat teriakan Mugu terdengar ketika tawa yang memikat tiba-tiba bergema di seluruh hutan. Orang tua, aku tidak akan peduli jika kau mengejar yang lain. Namun, kau tidak bisa membunuh Xiao Yan. Zian? Xiao Yan yang tadinya tertegun, tiba-tiba menjadi semakin terkejut saat mendengar suara yang dikenalnya itu. Kegembiraan langsung terpancar dari matanya. Ekspresi Mugu sedikit berubah saat mendengar suara yang jelas dan keras bergema di hutan. Matanya menyapu sekeliling sebelum tiba-tiba tertuju ke cabang pohon besar, hanya untuk melihat seorang gadis kecil berpakaian ungu di sana. Kedua kakinya berayun pelan. Bahkan dengan ketenangan Mugu tua, dia tanpa sadar terkejut saat melihat gadis kecil ini. Matanya tertutup oleh keterkejutan. Mereka yang bisa memasuki alam pil semuanya adalah alkemis yang berpartisipasi dalam pertemuan pil. Namun, gadis kecil di depan ini jelas bukan salah satu dari mereka. Bagaimana dia bisa memasuki tempat ini? Gadis kecil berpakaian ungu itu mengabaikan tatapan terkejut dari Mugu tua. Tangan kecilnya menekan dahan pohon dan tubuhnya yang mungil dan cantik melompat turun dari atas. Setelah itu, tubuhnya mendarat dengan lembut di depan Xiao Yan. Dia tanpa sadar tertawa ketika melihat ekspresi Xiao Yan yang tercengang sebelum memberinya wajah yang aneh. Tindakannya yang cantik dan manis benar-benar disukai. Zian, kenapa kamu ada di sini? Keterkejutan di mata Xiao Yan berlangsung cukup lama sebelum berangsur-angsur menghilang. Dia meraih gadis kecil ini, yang telah menghilang cukup lama, dan menariknya ke sisinya. Setelah itu, dia dengan hati-hati menatapnya. Penampilannya yang seperti ukiran giok sama imutnya seperti sebelumnya, membuatnya tampak seperti boneka porselen. Aku telah melarikan diri. Hehe, aku tahu kau berpartisipasi dalam pertemuan pil, jadi aku datang ke sini untuk menunggumu. Zian tersenyum seperti rubah kecil. Kedua matanya menyipit membentuk bulan sabit. Saya sungguh menyedihkan. Setelah pergi, saya tidak lagi punya yaowan yang enak. Setiap hari, orang-orang yang penuh kebencian itu akan menuangkan sesuatu yang menjijikan untuk saya makan. Zian mencengkeram baju Xiao Yan. Matanya yang besar dan berair langsung basah. Hidupnya selama kurun waktu ini sungguh sangat mengerikan menurutnya. Hidupnya bagaikan di neraka jika dibandingkan dengan saat-saat ia bersama Xiao Yan. Oleh karena itu, ia buru-buru mengambil kesempatan untuk melarikan diri begitu ia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Anggota sukumu? Xiao Yan tercengang sebelum akhirnya mengerti sesuatu. Setelah itu, dia bertanya dengan heran. Zian mengangguk dengan keras. Dari penampilannya, dia sangat membenci cara anggota sukunya memperlakukannya. Namun, jika anggota sukunya mengetahui hal ini, mereka mungkin akan sangat marah hingga akhirnya memuntahkan darah. Di dunia ini, seseorang tidak diberi penghargaan karena menjadi orang baik. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memang mengerti karakter Zian. Setiap kata dilebih-lebihkan berkali-kali saat diucapkan dari mulutnya. Karena itu, dia tidak benar-benar mempercayai kata-katanya ini. Mengenai apapun yang diberikan kepadanya paling tidak, gadis ini tampak cukup bersemangat. Dia tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada saat dia pergi saat itu. Hei, apakah kalian sudah selesai mengobrol? Bibi kecil, orang ini bukan orang yang mudah diajak bicara. Pria bertubuh kekar itu menoleh dengan agak tidak sabar dan berbicara kepada keduanya sementara Xiao Yan dan Zian sedang mengobrol. Teman besar, kau tidak perlu cemas. Pergi dan kalahkan dia. Tugasmu akan dianggap hampir selesai setelah kau menghabisinya. Zian mengerucutkan mulutnya yang kecil sebelum menunjuk ke arah Mugu tua yang berwajah muram di kejauhan. Dia memberi instruksi dengan suara yang tegas.
Wajah lelaki besar itu dan Mugu tanpa sadar berkedut saat mendengar kata-katanya. Kau benar-benar sangat menghargaiku. Tidak buruk juga aku bisa menghalanginya. Kalau bukan karena konstitusiku, aku tidak akan bisa mengalahkannya. Pria besar itu menjawab tanpa daya. Dia tampak tidak bisa berkata apa-apa saat menghadapi tugas yang diberikan Xian padanya. Bolehkah aku tahu siapa teman ini? Xiao Yan menatapnya. Dia tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan bertanya dengan sopan. Namanya Xiong Zhan. Aku memanggilnya orang besar. Dia adalah kepala pegunungan 10.000 obat ini. Hehe, semua harta alam di tempat ini dikelola olehnya. Ye Zian tertawa. Keserakahan melintas di matanya yang berair. Pria besar bernama Xiong Zhan itu tanpa sadar menggigil saat mendengar kata-kata Zian. Dia menganggap ramuan obat berharga yang dimakan oleh Zian sebagai makanan ringan. Orang kecil ini benar-benar orang yang menyia-nyiakan harta. Ketua? Hati Xiao Yan sedikit terkejut. Jika dikatakan seperti ini, bukankah Xiong Zhan ini adalah binatang buas yang dibicarakan oleh kelompok Songqing? Teman ini, sebenarnya bukan niatku untuk menerobos masuk ke gunung ini. Aku yang tua ini akan meminta maaf kepadamu jika aku telah menyinggungmu dengan cara apapun. Namun, orang ini adalah target yang harus kutangkap. Kuharap kamu tidak akan ikut campur. Mugu tua yang berada tidak jauh darinya akhirnya berbicara dengan wajah muram. Meskipun level Xiong Zhan lebih rendah darinya, kekuatan bertarungnya sangat mengejutkan. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan mati di tangan siapa. Xiong Zhan memutar matanya saat mendengar ini. Setelah itu, dia menjawab dengan nada kesal, "Jikamu sudah mendengar apa yang dikatakan bibi kecil ini sebelumnya. Aku harus melindungi orang ini. Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Aku tidak akan peduli tentang kamu yang menerobos masuk ke gunung, dan kamu sebaiknya berbalik dan pergi saja." Apa yang kamu katakan? Sudut mulut Mugu tua berkedut. Matanya perlahan menjadi dingin. Kali ini, dia berniat menangkap Xiao Yan dengan cara apapun. Rintangan siapapun tidak akan mampu menggoyahkan tekadnya. Kalau begitu, Mugu tua terdiam sejenak. Kilatan tajam tiba-tiba muncul di matanya saat dia berteriak dengan suara berat, "Jika kau bisa pergi dan mati." Suara berat itu baru saja terdengar ketika Mugu tua melambaikan lengan bajunya. Tangan kristal itu, yang sebelumnya telah dipaksa mundur oleh Xiong Zhan, sekali lagi melesat keluar. Dalam sekejap, tangan itu muncul di depan Xiong Zhan. Tangan besar itu terkepal erat, membentuk kepalan yang menghantam kepala Xiong Zhan dengan keras. Angin dari tinju itu telah tiba sebelum pukulan itu terjadi. Angin tinju yang mengerikan itu menyebabkan tanah di bawah kaki Xiong Zhan amblas hampir 2 kaki meskipun jarak mereka sangat jauh. Jejak tinju yang sangat besar muncul di tanah. Hei, aku yang dulu sudah mendominasi selama bertahun-tahun. Aku belum pernah bertemu orang yang berani menyuruhku pergi dan mati. Kau pikir kau siapa? Keganasan terpancar di wajah Xiong Zhan saat ia melihat Mugu menyerang